lewat 21. Taib, ya. Kita mulai ya ta'limnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang terus diberikan kepada kita hingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa berkumpul secara virtual guna melanjutkan kajian kita secara rutin setiap hari Kamis pada pembahasan sirah sahabat. Ya, pada pembahasan sirah sahabat. Ya. Sebelum kita lanjut, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya mengingatkan kembali tujuan daripada mempelajari sirah adalah untuk mengenal sosok terbaik daripada umat ini. Ya, sosok terbaik dari umat ini. Betapa tidak mereka adalah manusia-manusia yang hidup pada al-qurun al-mufaddalah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang datang setelahnya, ya. 3 generasi yang disebutkan dalam perkataan Rasulullah ini adalah 3 generasi yang disebutkan sebagai generasi terbaik, ya, sebagai generasi terbaik. Karena itu, ya, menjadi keutamaan seorang mukmin ketika telah disebutkan suatu keutamaan, suatu fadilah, untuk kemudian berusaha mengenali keutamaan tersebut. Dan sungguh suatu alamat ketidakbaikan, ya, alamat keburukan jika seseorang telah mengetahui sesuatu yang baik namun tidak ada upaya untuk mau mengkajinya, tidak ada upaya untuk mau menelaah tentang sesuatu yang terbaik itu, ya. Bagaimana sosok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa kita kenali dengan mempelajari sejarah-sejarah mereka, ya. Bagaimana mengenali mereka dari sisi ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana interaksinya dengan kaum muslimin dan kepada non muslim dan seterusnya, dan secara umum bagaimana bermuamalah dalam kehidupan ini, maka ya mereka adalah teladan terbaik buat kita, ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pekan lalu kita sudah menjelaskan, atau beberapa pekan setelahnya, sebelum ini kita sudah menjelaskan beberapa sahabat. Ya, hari ini kita masuk sahabat yang keberapa, ya? Kita sudah menyelesaikan, ya, al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Dan kita ini sudah mulai keluar daripada itu, menyebutkan satu persatu sahabat-sahabat Nabi yang memiliki keutamaan meskipun tidak disebutkan dalam keutamaan itu. Ya. Baik. Kalau pekan lalu akhwati fillah kita telah menyebutkan bagaimana keutamaan Suhaib Ar-Rumi. Ya. Salah seorang yang tadinya adalah keturunan kerajaan, ya, keturunan bangsawan, keturunan kerajaan. Bahkan beliau ini adalah orang yang mendapatkan pengawalan, ya, mendapatkan pelayanan, ya, kemanapun pergi maka akan selalu ada pelayan yang mengikutinya, ada pengawal yang mengawalinya, ya, menjaganya dan seterusnya, ya. Namun ternyata berakhir dalam kondisi kehidupan, ya, di mana dia harus dibuang, diperjualbelikan, bahkan menjadi seorang budak. Dan di balik itu ternyata ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah teragung di mana dia kemudian mengenali Islam ini. Ya. Buat akhwat yang tidak hadir pekan lalu, ya, tambahan fawaid buat kita bahwasanya, ya, pada kisah Suhaib Ar-Rumi itu kita sudah mengenali dan mempelajari bagaimana seseorang yang tadinya terpuruk kehidupannya, ternyata setelahnya akan ada kebaikan, ada kemudahan. Ya, karena itu kemudian maha benar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Ya. Bahwasanya terhadap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, akan ada kemudahan. Juga bahwasanya untuk semakin meyakinkan kita bahwasanya setiap keadaan maka pasti di sana ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya, salah satunya adalah kisah daripada Suhaib Ar-Rumi ini. Ya. Suhaib Ar-Rumi setelah masuk Islam, akhwati fillah, kita sudah jelaskan bahwasanya dia juga termasuk orang yang tidak terlepas dari siksaan. Ya, tidak terlepas dari berbagai kecaman, ya, sebagaimana para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Hingga kemudian pada akhirnya juga termasuk di antara para sahabat yang akhirnya memutuskan hijrah. Ya, hijrah ke Madinah meskipun beliau agak belakangan menyusul. Ya. Dari kisah hijrahnya ini ada kisah yang sangat menarik dan itu menyebabkan turunnya ayat. Ya, menyebabkan turunnya ayat ketika beliau berhijrah dan orang-orang membuntutinya, ya, orang-orang Quraisy mengejarnya, maka ketika sadar bahwasanya tidak ada jalan kecuali saya harus melawannya, maka dia turun dari tunggangannya, mengambil busur dan anak panahnya, kemudian mengacungkan kepada mereka dan mengatakan, kalian sudah tahu kalau saya adalah pemanah ulung. Ya, kalian sudah tahu kalau saya adalah pemanah ulung. Maka pilihan kalian cuma ada dua. Kalian pulang dan ambil seluruh harta saya di sana, ya, termasuk pelayan yang mahir menyanyi, ya. Ada yang disebutkan dalam kisah itu, ya. Ya, ambil semuanya, itulah semua bagianmu, ya, atau biarkan saya, ya, untuk melanjutkan hijrah saya. Dan karena orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang mata duniawi, ya, mata duitan dan seterusnya, maka dia memilih untuk membiarkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi untuk kemudian melanjutkan hijrahnya dan harta yang banyak itu menjadi bagiannya. Iya. Baik. Ini adalah pelajaran bahwasanya akan ada orang-orang seperti ini. Ya, akan ada orang-orang seperti ini, ya. Kalau saja hari ini, ya, kalau saja di masa itu ada orang-orang seperti ini, maka hari ini juga ada orang-orang seperti ini. Ada orang-orang yang rela memperjualbelikan, rela melakukan ini, rela melakukan itu demi tujuan yang ingin dicapainya. Ya. Maka seperti inilah gambarannya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebuah pengorbanan yang luar biasa dari kisah Suhaib ini. Ya, kalau sekiranya ada di antara kita yang mampu seperti ini, ya, lebih mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umat, lebih mengutamakan dan mendahulukan kepentingan agama Islam, ya. Kita rela meninggalkan harta kita, ya, dan pergi, ya, menyusul hijrahnya Rasulullah, ya, sebagaimana pada waktu itu, meskipun di sana tidak ada harta, tidak ada janji dan seterusnya. Ya, maka jikalau hari ini kita bisa mendahulukan kepentingan umat ini daripada kepentingan yang lain,
maka ini adalah sungguh yang sesuatu yang menggembirakan. Ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Suhaib bin Sinan termasuk orang yang memiliki prestasi dalam jihadnya, ya, dan memiliki kedudukan di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim, ya, dan berbagai keutamaan-keutamaan lainnya. Berikut ini adalah sahabat yang tak kalah pentingnya untuk kita kenal. Ya. Berikut ini adalah sahabat Rasulullah, di antara sahabat yang termasuk awal masuk Islam. Ya. Di antara termasuk sahabat yang masuk kategori angkatan pertama yang masuk dalam Islam. Ya. Sahabat yang akan kita sebutkan ini adalah di antara Ahlu Badr. Yang mana Ahlu Badr itu adalah suatu keutamaan, ya, suatu keutamaan. Beliau ini adalah sosok sahabat yang tidak ada peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW kecuali beliau juga terlibat, ya, kecuali beliau juga terlibat, ya. Karena itu beliau ini memiliki kedudukan di mata Rasulullah SAW, ya. Beliau ini adalah sahabat yang mulia, memiliki kemuliaan, padahal sebelumnya adalah seorang budak. Ya, seorang budak. Ya, karena itu lagi-lagi ini adalah pelajaran buat kita bahwasanya kemuliaan, kedudukan seseorang tidak dilihat dari stratanya. Kedudukan dan kemuliaan seseorang tidak dilihat dari pangkat, jabatan, ya, strata, prestasi akademik, dan berbagai deretan-deretan prestasi lainnya, ya, tidak diukur dari situ. Sehingga maha benar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Baik, siapa di antara kita yang paling bertakwa? Maka itulah orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia yang akan kita sebutkan ini adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Ya. Kenapa Salim dikatakan Maula Abi Huzaifah? Ya. Kenapa tidak dikatakan Salim bin Abi Huzaifah? Ya. Jadi di sini adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Ya. Sebelumnya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah katakan bahwasanya beliau adalah seorang hamba sahaya. Ya, beliau seorang di antara budak pada waktu itu. Ya. Yang mana majikannya adalah orang yang baik hati. Ya. Majikannya orang yang baik, ya. Bukan majikan yang menelantarkan budaknya, bukan majikan yang suka menyiksa dan seterusnya, ya, tetapi majikannya adalah majikan yang baik. Dia juga majikan yang melihat keadaan budaknya, dan dari keadaan yang baik yang dilihat itu maka dia kemudian menyimpulkan bahwasanya ini ada tanda-tanda kebaikan padanya, maka akhirnya dimerdekakan. Ya, akhirnya dimerdekakan. Ya, jadi betapa teladan yang baik ini, ya. Sekiranya kita punya, ya, karena hari ini bukan masa perbudakan, ya, sekiranya kita punya orang-orang yang di rumah kita mungkin bekerja dan kita tidak sekedar